Fathia Rahma dengan NIM 203220003. Di video kedua ini saya akan membahas beberapa poin tentang landasan kurikulum, psikologi belajar, dan perkembangan siswa. Poin pertama yaitu A. Definisi belajar. Definisi belajar dapat berbeda tergantung pada perspektifnya. Belajar merupakan sebuah proses di mana seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, pemahaman, dan pengalaman baru. Belajar itu bukan hanya tentang menerima informasi secara pasif, tetapi juga melibatkan pemahaman yang mendalam, kemampuan untuk memecahkan masalah. Poin B yaitu beberapa teori belajar. Teori pertama, teori belajar behaviorisme. Teori ini berfokus pada hubungan antara stimulus dan respons, serta berperan penguat dalam membentuk perilaku. Contohnya teori operan Skinner tentang penguatan dan hukuman. Yang kedua itu ada teori belajar kognitif. Teori ini termasuk teori pemrosesan informasi, di mana individu mengolah dan mengorganisasikan informasi untuk memperoleh pemahaman baru. Teori ini sangat menekankan betapa pentingnya proses mental dalam belajar. Yang ketiga yaitu teori belajar humanistik. Teori ini memandang bahwa proses belajar harus berhulu dan bermuara pada diri dari peserta didik itu. Teori humanistik menekankan pentingnya penghargaan diri, kebebasan, dan penemuan diri dalam proses belajar. Yang keempat yaitu teori belajar konstruktivisme. Teori ini memandang bahwa peserta didik harus aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri. Poin selanjutnya yaitu faktor-faktor belajar. Faktor yang pertama itu faktor internal, ialah faktor yang berasal dari peserta didik, seperti faktor fisiologis. Misalnya kondisi fisik umum atau kondisi sensorik. Yang kedua itu faktor psikologis, contohnya kecerdasan, bakat, minat, atau motivasi. Yang kedua itu faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar peserta didik, seperti di sekolah, keluarga, komunitas. Yang poin selanjutnya itu belajar dan implikasinya dalam penyusunan kurikulum. Implikasi belajar dalam penyusunan kurikulum adalah kurikulum harus dirancang untuk memfasilitasi proses belajar siswa dalam memperoleh pengetahuan, mengembangkan keterampilan dan kompetensi, mengembangkan sikap positif terhadap pembelajaran dan pengembangan diri, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, mengembangkan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Poin E yaitu siswa sebagai anggota masyarakat pertumbuhan siswa, kebutuhan para remaja, minat para remaja. Siswa itu adalah anggota masyarakat yang memiliki peran penting dalam pembangunan masyarakat. Pertumbuhan siswa itu terjadi secara teratur dan berurutan dan mengikuti urutan perubahan yang universal. Adapun kebutuhan para remaja meliputi kebutuhan jasmania. Kebutuhan jasmania mencakup kebutuhan akan makan, minum, dan tempat tinggal. Adapun kebutuhan psikologis itu mencakup kebutuhan akan kasih sayang dan rasa aman. Adapun lagi kebutuhan ekonomi. Kebutuhan ekonomi mencakup kebutuhan akan pendidikan dan pekerjaan. Kebutuhan sosial itu kebutuhan yang mencakup akan hubungan persahabatan dan membaginya dalam kelompok sosial. Yang keempat yaitu minat remaja. Pada masa remaja mulailah tumbuh dalam diri remaja dorongan untuk hidup, kebutuhan akan adanya teman yang dapat memahami, membantu, turut merasakan suka dan dukanya. Minat remaja meliputi minat akademik, minat religius, minat sosial, dan kemanusiaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.